Hangat diperbincangkan, salah satu kandidat PJ Bupati, usulan dari DPRD Kabupaten Cilacap semakin menguat. Nama yang menguat bukan di ranking 1, namun nama Awaludin Muri yang menduduki ranking 3 justru digadang-gadang menjadi kandidat terkuat pengganti jabatan Bupati Tato Suharto Pamuji. Kabar tersebut semakin santer terdengar setelah Awaludin bertolak ke Kemendagri Jakarta beberapa waktu lalu. Masa jabatan Bupati Cilacap Tato Suharto Pamuji dan Wakil Bupati Syamsul Aulia Rahman berakhir pada tanggal 19 November 2022. Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, merasa optimis bahwa yang akan menjadi PJ Bupati adalah Sekda Cilacap, Awaludin Muri. Beliau berkeyakinan dengan banyak informasi yang masuk, serta banyak hal yang mendukung berkaitan dengan kemungkinan besar Awaludin Muri menjadi pejabat bupati. Setelah Awaludin menjadi pejabat bupati, siapa pengganti sekda atau pengurus harian yang membantu pejabat bupati dalam melaksanakan tugasnya? Menurut regulasi, yang ada bahwa PLH sekda yang menentukan adalah PJ bupati. Ekanto berharap dalam menentukan PLH sekda harus selektif, komunikatif, dewasa, tidak harus senior. Pejabat yang junior pun mempunyai banyak potensi, bijak, dewasa, dan mudah berkomunikasi dengan berbagai pihak. PLH Sekda diharapkan bisa cekatan dalam membantu tugas Sekda. Menurut penilaian Ekanto secara objektif, bahwa beliau mempunyai 3 figur yang layak menjadi PLH Sekda, yakni Kepala Satpol PP Cilacap, Luhur Satrio Muksin, Kepala Badan Kesbang Pol Cilacap, Taryo, dan Asisten Administrasi Umum, Sumbowo. Sementara, PLH Sekda harus dipegang pejabat pratama atau sekelas kepala dinas. Dari ketiga figur yang dirasa layak menjadi PLH Sekda, mempunyai sikap yang komunikatif, tenang, dan mampu menjalankan tugas dengan tangan dan pemikiran yang dingin. Berikut penilaian dan harapan tentang pelaksanaan harian Sekda oleh penggiat LSM Seroja Ekanto Wahyuning Santoso. Terima kasih Mbak Nani. Jadi begini Mbak Nani, saya sudah tidak akan mengomentari berkaitan dengan calon penjabat bupati maupun penjabat bupati yang akan datang setelah Pak Tato nanti memang purna tugas, karena saya optimis, seoptimis Pak Awaludin, Pak Sekda saat ini, bahwa besok itu yang menjadi penjabat bupati adalah Pak Awaludin Muri, Sekda Cilacap saat ini. Keyakinan itu tentunya tidak asal yakin, namun punya dasar-dasar yang saya ketahui tentunya. Banyak masukan, banyak informasi, tentunya juga banyak hal yang memang mendukung berkaitan dengan kemungkinan besar Pak Awaludin Murilah yang akan menjadi penjabat bupati. Namun saya juga perlu menyikapi berkaitan dengan setelah Pak Awaludin menjadi penjabat bupati, siapa yang menjadi pelaksana harian Sekda untuk membantu penjabat bupati yang akan datang. Harapan saya setelah Pak Awaludin menjabat sebagai penjabat bupati, harus betul-betul hati-hati, selektif untuk menentukan atau memilih pelaksana harian Sekda. Karena Pak PJ Bupati ini jelas tidak akan ada PJ Wakil Bupati, yang ada adalah pelaksana harian Sekda. Padahal kalau tidak salah dalam regulasi PLH Sekda itu yang menentukan adalah PJ Bupati atau pejabat bupati. Tentunya kalau memang itu dipegang Pak Awaludin, Pak Awaludin pasti akan memilih orang-orang terdekatnya untuk menjadi pelaksana harian untuk membantu, atau pelaksana harian Sekda untuk membantu beliau selaku penjabat bupati. Saya hanya mengimbau hati-hati Pak, tidak harus senior, karena belum tentu orang bersikap dewasa karena senioritas. Namun banyak juga jajaran Pak Awal yang di bawah Pak Awal, yang mungkin sejajar dengan Pak Awaludin, justru lebih dewasa, lebih mumpuni, dan berjiwa tenang
dingin, sehingga kondusivitas pemerintahan selama dipegang penjabat bupati tetap akan kondusif. Karena memang usia tidak membuat orang lebih matang, atau tidak mesti membuat orang lebih matang. Saya melihat khawatir dengan lingkaran Pak Awal ini juga ada memang yang kita anggap orang yang memang meledak-ledak ya karakternya. Saya juga khawatir kalau itu nanti menjadi orang yang menjadi kepercayaan Pak Awal sebagai pelaksana harian Sekda. Sekali lagi, senior tidak menunjukkan kedewasaan, namun juga junior tidak bisa dijadikan jaminan sebagai orang yang tidak mampu atau tidak mumpuni atau tidak dewasa. Banyak saya melihat junior Pak Awaludin yang lebih mampu, lebih dewasa, lebih bijak dalam berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk jajaran-jajaran di bawahnya dan masyarakat. Karena PLH Sekda ke depan harus bisa berantasi, bahasa Jawanya itu bisa berantasi hampir semua kegiatan PJ Bupati. Tidak semua kegiatan, tidak semua hal permasalahan harus naik di meja penjabat bupati. Sebaiknya bisa diselesaikan di meja PLH Sekda sehingga meringankan beban pikiran dan kinerja bupati. Bupati harus punya orang yang seperti itu, yang bisa berantasi, bisa menyelesaikan masalah dengan tangan dingin, dengan kepala dingin, dan tentunya itu akan menguntungkan PJ Bupati yang akan datang. Dan saya meyakini saat ini pun Pak Sekda Awaludin sudah berpikir, sedang melakukan penelaahan siapa yang layak, siapa yang mampu, siapa yang bisa bekerja sama, dan tentunya siapa yang bisa banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan masyarakat yang saat ini memang sudah eranya transparan. Dibutuhkan PLH Pak Sekda, dibutuhkan PLH yang mumpuni dalam segala bidang. Sekali lagi, tidak harus senior, tidak harus dewasa. Namun kalau memang itu menjadi keputusan PJ Bupati, Pak Awaludin nantinya harus selalu melakukan pengawalan, karena bisa saja akan berbenturan dengan masyarakat di masa-masa yang akan datang. Ya Mbak Nani, ini pertanyaan Mbak Nani menjurus langsung ya tentang figur yang layak untuk menjadi PLH Sekda manakala memang penjabat bupati akan dipegang oleh Pak Awaludin Muri. Begini Mbak, ini dari sudut pandang netral ya. Saya tidak bicara tentang pengkotak-kotakan ini orangnya si A, orangnya si B, dan orangnya si C. Ini betul-betul objektif dan dari sudut pandang masyarakat yang selama ini banyak berhubungan dengan teman-teman di JPT Pratama. Karena memang PLH Sekda itu memang harus dipegang seorang JPT Pratama tentunya, atau sekelas dengan kepala dinas atau badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Saya punya 3 figur yang menurut saya, sekali lagi dari pandangan objektif masyarakat, saya selaku masyarakat, 3 figur ini orang yang layak untuk mendampingi Pak Awaludin Muri saat Pak Awaludin Muri menjadi penjabat bupati. Dari junior ya, kalau dipandang junior itu ada Mas Rio, Kepala Satpol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran ya. Itu orangnya tidak meledak-ledak, tidak mudah emosi, tidak provokatif ya. Orangnya tenang, banyak senyum. Nah, itu yang dibutuhkan Pak Awaludin, sehingga pada saat orang berhadapan dengan Sekda sudah tenang, segala permasalahan tidak akan naik ke penjabat bupati nantinya, bisa diselesaikan di meja Sekda. Tidak semua orang bisa bersikap seperti itu. Yang kedua, saya melihat Mas Taryo, Kepala Kesbang Pol ya.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Cilacap. Dia termasuk tipe yang tenang memang, bahkan pendiam, namun beliau bisa diajak bicara, bisa menerima segala pembicaraan masyarakat, sehingga setiap pembicaraan, setiap permasalahan ada solusi dari pemikiran-pemikiran seorang Mas Taryo yang saat ini menjadi Kepala Kesbangpol. Jadi beliau termasuk orang yang saya anggap layak dan akan meringankan beban kinerja PJ Bupati Awaludin Muri di masa yang akan datang. Yang ketiga, Mas Sumbowo yang saat ini adalah asisten sekda. Saya melihat ketenangan ini yang luar biasa yang dibutuhkan juga saat ini untuk membantu Pak pejabat Bupati Pak Awaludin Muri. Ketenangan ini diharapkan membuat suasana bisa lebih kondusif, penanganan segala permasalahan dengan tangan dingin dan pemikiran dengan pikiran yang dingin. Itu tidak dimiliki semua orang. Hanya 1, 2, 3 orang saja yang bisa seperti itu. Salah satunya saya melihat itu ada di Mas Sumbowo. Mungkin itu Mbak kalau bicara tentang figur-figur yang layak. Namun sekali lagi dalam wawancara ini saya tidak terlalu fokus pada pembicaraan tentang penjabat bupati, tetapi pelaksana harian sekda yang memang dibutuhkan pejabat bupati yang akan datang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap dan dengan masyarakat Cilacap itu sendiri. Jadi sekali lagi saya harap berkaitan dengan PLH Bupati Pak Awaludin ke depan, kalau memang dipercaya menjadi pejabat bupati, untuk lebih hati-hati dan bijaksana dalam menentukan figur-figur PLH Sekda. Demikian Mbak Nani ya. Terima kasih Mbak Nani atas waktunya. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.